Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya B. Harjo Baskoro, STMT, dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Pada video yang dibuat untuk keperluan PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2025 ini, saya akan menyampaikan materi kuliah Sistem Informasi Manajemen yang merupakan salah satu mata kuliah pada semester 4 program studi Sistem Informasi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep Sistem Informasi Manajemen dan peranannya dalam organisasi. Lalu, siswa mampu menjelaskan komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen, peranan, fungsi, dan manfaatnya. Terakhir, siswa mampu menjelaskan seperti apa Sistem Informasi Manajemen yang baik dan contoh-contohnya dalam kasus yang nyata. Sedangkan inti dari mata kuliah ini adalah menjelaskan konsep Sistem Informasi Manajemen dan bagaimana peranannya dalam mendukung pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien, serta mendukung proses pengambilan keputusan baik di tingkat manajemen menengah maupun keputusan strategis oleh pimpinan perusahaan. Berikut ini tayangan proses perkuliahannya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas Sistem Informasi Manajemen, ya. Sebelum masuk ke materi, kita akan lihat apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi adalah komputer, telepon, ya, handphone kita, internet, dan sebagainya. Jadi ini adalah tools atau alat yang digunakan untuk membangun sistem informasi yang akan kita pelajari. Kemudian kita melihat apa itu data dan informasi. Data adalah fakta, angka, atau statistik tentang sesuatu hal yang daripadanya kita dapat ambil kesimpulan. Sedangkan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Baik data maupun fakta dan penjelasannya dapat dilihat, didengar, dibaca, serta disajikan dalam berbagai kemasan. Dari penjelasan ini, kita melihat bahwa informasi itu adalah data yang sudah diproses, ya. Jadi data diproses, diolah sehingga berubah menjadi informasi. Dan setelah menjadi informasi, barulah kita bisa mendapat value atau manfaat dari data tersebut, ya, setelah menjadi informasi. Kemudian coba kita lihat contoh-contohnya, ya. Kalau saya bicara jumlah mahasiswa, ya, kemudian saya bicara jumlah korban kecelakaan, saya bicara pendapatan per kapita, ya, saya bicara misalnya hasil penjualan toko selama setahun. Nah, itu adalah semua adalah data. Hanya berhenti sampai di situ. Nah, kalau informasi itu adalah sesuatu yang lebih dalam, ya. Jadi misalnya pertumbuhan jumlah siswa di Fakultas Teknik atau perbandingan jumlah korban tewas, ya. Di sini di dalam informasi itu ada data yang diolah, ya. Jadi bukan hanya satu data berdiri sendiri, tapi ada data yang diolah, ada data yang dibandingkan dengan data yang lain. Nah, itu menjadi informasi, sesuatu yang ada nilainya, ya, ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan dari situ. Lalu misalnya strategi meningkatkan pendapatan per kapita, ya.
itu tentu ada usaha untuk mendapatkan rumusan itu ya, rumusan strategi meningkatkan pendapatan. Itu contoh informasi. Ya, jadi kelihatan jelas bedanya ya. Kalau kita bicara data itu hanya satu hal, selesai titik. Sedangkan informasi itu adalah sejumlah data yang diolah dan diproses. Kemudian kita lihat apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah serangkaian komponen yang saling berhubungan yang digunakan untuk mengumpulkan, mendapatkan, menyimpan, memproses, mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam sebuah organisasi. Jadi di sini kita lihat ada 3 bagian dari sistem informasi ya. Yang pertama komponen yang saling berhubungan ya. Jadi komponennya berhubungan, itu yang pertama. Yang kedua dia mengumpulkan, mendapatkan, menyimpan, memproses informasi. Itu hal yang kedua. Sedangkan yang ketiga, hal itu digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya, jadi ada tujuan dari sistem informasi itu. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Oh iya, silakan Dewi. Apakah sistem informasi bisa diwujudkan tanpa bantuan teknologi? Ya, terima kasih ya pertanyaannya Dewi. Ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Apakah sistem informasi bisa diterapkan tanpa bantuan teknologi? Ya? Sebetulnya jawaban secara teknis sebetulnya tidak harus dengan bantuan teknologi ya. Artinya gini, secara manual sebetulnya saya bisa membangun sistem informasi. Artinya sejumlah proses yang meskipun manual tapi terhubung, gitu ya. Tapi tentu tanpa bantuan teknologi, tanpa bantuan komputer, maka sistem informasi yang kita bangun itu tidak akan powerful, gitu ya, tidak akan bagus, tidak akan mampu menyelesaikan masalah dengan efisien, dengan efektif. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah harus dibangun dengan teknologi atau apakah bisa dibangun tanpa bantuan teknologi, jawabannya bisa, tapi tidak akan memberi hasil sistem informasi yang optimal, yang bagus, gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya lanjut ya. Lalu ini unsur-unsur sistem informasi ya, ada masukan, ada input, ada proses, lalu ada hasil yang kita dapat ya. Ini saya bisa lanjut. Lalu apa itu sistem informasi manajemen ya, topik kita. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu organisasi atau bisnis. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan. Jadi bisa kita lihat ya, kalau tadi kita sudah melihat definisi sistem informasi, maka sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu manajemen. Ya, jadi intinya ada di sini sebetulnya ya, karena sistem informasi manajemen itu kan terdiri dari sistem informasi dan manajemen. Ya, kita sudah paham pengertian sistem informasi. Nah, sekarang dengan ditambah kata manajemen, maka sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Intinya itu. Nah, ini peranannya ya. Jadi peranan sistem informasi dalam bisnis, kita lihat gambar ini ada beberapa layer ya. Layer di bawah yang sifatnya physical operation, kemudian semakin ke atas itu semakin strategis ya. Jadi fungsi strategic management, fungsi leader ya, pimpinan perusahaan ada yang di atas.
Di bawah itu adalah mendukung proses bisnis dan kegiatan operasional. Lalu yang kedua mendukung pengambilan keputusan oleh karyawan dan manajemen. Ini level manajemen menengah, ya, manajemen menengah. Lalu yang teratas adalah mendukung bagaimana top leader itu mengambil keputusan strategis. Kemudian, nah ini fungsi sistem informasi manajemen, mungkin saya akan singkat aja ya. Pengumpulan data, penyimpanan data, pengelolaan data, distribusi informasi, mendukung pengambilan keputusan, mendukung operasional dan dukungan strategis. Ini saya kira tidak terlalu sulit dipahami ya. Saya akan lanjut. Nah, ini contoh sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi manajemen itu banyak sekali penerapannya ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada saya beri ada sekitar 7 contoh ya. 7 contoh. Jadi untuk mendukung keuangan, sumber daya manusia, produksi, manajemen persediaan, pemasaran, pelanggan, logistik dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap bidang kegiatan atau pekerjaan ya, yang dilakukan di perusahaan itu bisa dibantu dengan sistem informasi manajemen. Ya, mau pemasaran, mau penjualan, mau logistik, mau apapun, ya, mau sumber daya manusia, mau pendidikan, pelatihan ya. Jadi, nah kita lihat apapun jenis kegiatan itu bisa didukung dengan sistem informasi manajemen. Nah, yang menjadi isu adalah bagaimana kita punya aplikasi-aplikasi yang terpisah-pisah ini, bagaimana dia bisa terintegrasi, ya, bisa terintegrasi, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena ini datanya kan sama ya. Pada saat saya bicara data, pada saat saya bicara sumber daya manusia, pada saat saya bicara manajemen keuangan kan antara lain membayar gaji. Gaji siapa yang dibayar? Gaji pegawai yang ada dibahas di sini. Lalu persediaan itu terkait dengan pembelian barang. Bagaimana membeli barang? Menggunakan uang yang ada dikelola oleh manajemen keuangan. Jadi tujuh komponen ini adalah bagaimana tantangannya, bagaimana membuat mereka saling terintegrasi. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan Elda. Apakah ada jenis-jenis perusahaan tertentu yang menggunakan sistem informasi manajemen? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Apakah ada jenis perusahaan tertentu? Nah, kalau kita lihat, kalau kita belajar sistem informasi manajemen, kita akan tahu bahwa aplikasi ini mahal, ya. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus kerja di perusahaan, kamu akan mendapati bahwa aplikasi-aplikasi sistem informasi manajemen itu adalah implementasi yang sangat mahal. Nah, pertanyaannya apakah hanya perusahaan besar yang sanggup? Ya, jawabannya tidak sih ya. Jadi memang dalam kenyataannya sistem informasi manajemen terbaik itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi tidak tertutup kemungkinan perusahaan yang kecil juga bisa menggunakan sistem informasi manajemen. Nah, tentunya dengan versi yang lebih sederhana. Ya, jadi versi aplikasi yang lebih sederhana, yang fiturnya lebih sedikit, ya, yang biaya implementasinya lebih rendah. Tapi memang aplikasi sistem informasi manajemen yang lebih sederhana tentu fiturnya tidak selengkap sistem informasi manajemen yang besar. Ya. Jadi peranannya dalam mendukung manajemen juga akan berbeda. Saya kira begitu. Oke, saya lanjut ya. Ini manfaat ya, manfaat sistem informasi manajemen.
Mungkin saya bisa cepat ya di sini, meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Jadi kalau kita lihat 5 aspek yang dibahas di sini, semuanya adalah bagaimana sistem informasi itu membantu proses perusahaan menjalankan fungsinya, ya, operasionalnya. Ada operasional yang di level bawah, ada yang di level menengah, dan yang di level atas. Ya, tadi kita sudah lihat gambar hierarki yang dalam bentuk segitiga tadi. Lalu sistem informasi manajemen yang baik, seperti apa yang baik? Itu adalah yang bisa menyeimbangkan biaya dan manfaat yang diperoleh. Kenapa? Karena implementasi sistem informasi manajemen itu sangat mahal. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Sehingga manajemen tentu harus menghitung, ya, biaya yang dikeluarkan untuk implementasi apakah bisa seimbang dengan manfaat yang didapat. Ya, jadi biaya harus seimbang dengan manfaat yang didapat. Nah, dan lalu yang kedua ini ya, bagaimana merancang dan menerapkan sistem informasi manajemen agar sesuai dengan keinginan serta wajar dalam menentukan batas biaya. Jadi memang intinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara biaya implementasi dengan manfaat yang diperoleh. Nah, kita akan lihat kalau kita tidak menerapkan sistem informasi manajemen, maka perusahaan kesulitan. Saya yakin akan kesulitan mengelola resource-nya, ya. Karena perusahaan besar berhubungan dengan resource yang sangat besar. Oke, saya kira ini penutup, ya. Jadi sistem informasi manajemen sangat penting bagi organisasi atau bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, membantu proses pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta mengurangi risiko. Jadi kita bisa yakin, ya, menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen mempunyai peranan yang sangat besar, dan mustahil sebuah perusahaan besar bisa kompetitif kalau dia tidak menerapkan ini, ya. Kalau dia tidak pakai, akan sangat sulit dia bersaing dengan perusahaan lain. Yang kedua, dalam era digital saat ini, sistem informasi manajemen menjadi semakin penting dan semakin banyak digunakan oleh organisasi atau bisnis untuk mendukung operasi dan pertumbuhan bisnis mereka. Jadi karena pentingnya peranan sistem informasi manajemen, maka ini menjadi salah satu materi yang penting juga bagi kita untuk kita pelajari dan kita pahami. Ya, oke, saya kira cukup hari ini untuk pengenalan sistem informasi manajemen. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.